but there's nothing you could tell them. Just made a million, got another million on my schedule. No love for 'em, they could break your heart. No keys, push to start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nothing. When I pulled on the lot, that's nothing. Stuck in my town, when you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I'm in black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Everything I do. Korosi adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Nah, dalam bahasa sehari-hari, korosi dikenal dengan sebutan perkaratan. Korosi atau perkaratan sangat lazim terjadi pada besi. Besi merupakan logam yang mudah berkarat. Karat besi merupakan zat yang dihasilkan pada peristiwa korosi, yaitu berupa zat padat berwarna coklat kemerahan yang bersifat rapuh serta berpori. Rumus kimia dari karat besi yaitu Fe2O3 dikali X2O. Karatan pada besi apabila dibiarkan lama-kelamaan besi akan habis menjadi karat. Dampak dari peristiwa korosi bersifat sangat merugikan. Contohnya adalah kerobosnya di bata, mobil ataupun berbagai konstruksi dari besi lainnya. Karena itu sangat penting bila kita sedikit tahu tentang apa korosi itu, sehingga bisa diambil langkah-langkah antisipasi dari korosi tersebut. Dari gambar tersebut bisa kita lihat bahwa ujung besi beton yang ditekuk sudah mengalami korosi, namun bagian besi lainnya tidak mengalami hal serupa. Untuk menjelaskan hal ini, kita akan membahas proses terjadinya korosi pada besi beton berikut. Awalnya besi beton yang baru diproduksi strukturnya lurus, namun karena ukurannya panjang dan menyebabkan kendala distribusi sehingga pabrik harus melakukan penekukan. Bagian besi yang mengalami penekukan akan mengalami kerusakan, sementara bagian lainnya tidak. Bagian besi yang mengalami kerusakan terdapat beda potensial. Apabila besi yang ditekuk terdapat pada lingkungan yang lembab, beda potensial pada besi akan terkoneksi oleh keberadaan air. Pada kondisi ini, sel elektrokimia terbentuk. Bagian besi dengan potensial negatif akan berperan sebagai anoda, sementara bagian besi dengan potensial positif akan berperan sebagai katoda. Di anoda terjadi reaksi oksidasi besi yang menghasilkan Fe2+ dan 2 elektron yang menyebabkan besi terkikis. Di katoda sendiri terjadi reduksi oksigen yang menghasilkan molekul-molekul air. Dari hasil reaksi sel elektrokimia anoda dan katoda, maka diperoleh reaksi pembentukan karat sebagai berikut.
faktor penyebab korosi terbagi menjadi dua. Yang pertama, faktor dari lingkungan. Yang kedua, faktor dari bahan itu sendiri. Faktor dari lingkungan meliputi yang pertama, konsentrasi H2O dan O2. Dalam kondisi kelembaman yang lebih tinggi, besi akan lebih cepat berkarat. Selain itu, dalam air yang kadar oksigen terlarutnya lebih tinggi, perkaratan juga akan lebih cepat. Hal ini sebagaimana air dan oksigen masing-masing berperan sebagai medium terjadinya korosi dan agen pengoksidasi besi. Faktor lingkungan yang kedua yaitu pH. Pada suasana yang lebih asam, yang mana pH kurang dari 7, reaksi korosi besi akan lebih cepat, sebagaimana reaksi reduksi oksigen dalam suasana asam lebih spontan yang ditandai dengan potensial reduksinya lebih besar dibanding dalam suasana netral ataupun basah. Faktor lingkungan yang ketiga yaitu keberadaan elektrolit. Keberadaan elektrolit seperti garam NaCl pada medium korosi akan mempercepat terjadinya korosi. Sebagaimana ion-ion elektrolit membantu menghantarkan elektron-elektron bebas yang terlepas dari reaksi oksidasi di daerah anode kepada reaksi reduksi pada daerah katode. Faktor dari lingkungan yang keempat yaitu suhu. Semakin tinggi suhu, semakin cepat korosi itu terjadi. Hal ini sebagaimana laju reaksi kimia meningkat seiring bertambahnya suhu. Faktor dari lingkungan yang selanjutnya yaitu galvanic coupling. Bila besi terhubung atau menempel pada logam lain yang kurang reaktif, di mana logam tersebut tidak mudah teroksidasi dan potensial reduksinya lebih positif, maka akan timbul beda potensial. Hal ini menyebabkan terjadinya aliran elektron dari besi sebagai anode ke logam yang kurang reaktif tadi sebagai katode. Hal ini menyebabkan besi akan lebih cepat mengalami korosi dibandingkan tanpa keberadaan logam kurang reaktif tadi. Efek ini disebut juga dengan efek galvanic coupling. Faktor bahan sendiri meliputi yang pertama, komposisi kimia pada bahan. Setiap elemen memiliki sifat yang berbeda terhadap lingkungan korosif. Misalnya, bahan dengan kandungan kromium atau nikel tinggi seperti pada baja tahan karat mampu membentuk lapisan oksida pasif yang melindungi permukaan dari serangan korosif. Sedang sebaliknya, baja karbon biasa yang kurang memiliki elemen pelindung lebih rentan terhadap korosi karena tidak mampu membentuk lapisan pelindung yang efektif. Faktor bahan selanjutnya yaitu sifat permukaan. Sifat permukaan mempengaruhi korosi karena permukaan yang kasar atau kotor cenderung memiliki telah dengan area tidak rata yang dapat menjebak kelembapan ion atau partikel korosif. Hal ini mempercepat reaksi elektrokimia menuju korosi. Sebaliknya, permukaan yang halus dan bersih lebih sulit bagi agen korosif untuk menempel, sehingga lebih tahan terhadap korosi. Korosi pada besi dapat dicegah dengan mengubah besi menjadi baja tahan karat. Caranya